Baik, pesan utamanya apa? Anak adalah amanah fitrah, lahir seperti kertas putih, orang tua yang menulis isinya. Jangan biarkan tinta digital yang kelam merusak fitrah. Lo kan era digital, jadi tinta digital ya nom. Ya, orang tua sama dengan guru pertama di era digital ada guru lain. Siapa bu? Guru lain tuh YouTuber. Apalagi gaming. Eta bahasa-bahasanya sok kalalasar teh bu. Ya, terus lagi media sosial. Nah, jika abai gadget yang akan menjadikan anak Yahudi, Nasrani atau Majusi versi modern. Nilai asing masuk, hedonis masuk, sekuler juga masuk. Nanti si anak-anak dalam sekolah, kamu bapaknya bawa mobil apa nanti? Ya bakal nanya gitu. Ya misalkan kalau sekolah-sekolah yang apa itu SMP, yang SMA-nya itu yang bonafit, itu si anak rata-rata nanyanya apa? Lu dijemput sama mobil apa? Bayangkan, iPhone berapa? Udah beli belum yang 17? Yang warna oranye? Kan gitu. Enggak, saya mau beli Xiaomi aja gitu. Kan akhirnya gitu. Nah, itu hedonis nantinya. Ibu jangan mengajarkan itu. Dan ibu jangan adu gengsi. Sehingga akhirnya terjebak dengan yang namanya apa, Bu? Pola pikir hedonis, hedon. Itu, aduh, lebar Bu hedonis. Dunia ini nggak seberapa sih Bu. Ya sederhana aja lah. Yang pasti menutup aurat, yang syar'i. Kalau ibu mampu untuk membeli yang outfitnya agak sedikit mahal ya beli gitu kan. Tapi bukan untuk dijadikan sebagai ajang panas-panasan. Tetapi sebagai ajang apa? Rasa syukur kepada Allah diberikan rezeki bisa membeli barang yang lebih bagus. Begitu aja. Berikutnya, lingkungan digital atau lingkungan pendidikan baru ini Bu. Dulu hanya rumah dan masyarakat, kini ditambah dunia digital. Ya zaman kita kan hanya main kaleci. Kunon ayana abibut hidung gitu kan. Karena sok rajin moe korong. Terang moe korong? Terang teh main lang-layangan, kiweng gitu kan. Begitu. Anak ayana mah jarang main layang-layang kan. Main layang-layang dina HP aya mah kan. Main kaleci teh nyintrukan, kasawah, ngurak dan lain sebagainya. Sekarang mungkin udah berkurang. Coba lihat anak-anak yang senam di Oren. Itu rata-rata ibu-ibu yang usianya 35 ke atas. Yang remaja rata-rata jarang. Mager, malas gerak. Maka dalam penelitian, generasi zilenial dengan generasi milenial, generasi zilenial itu rata-rata merasa hidupnya sudah lama di dunia. Kenapa? Karena segala informasi masuk ke dalam otak dan hatinya. Sedangkan anu milenial mas, oke ibu raraos anu milenial, darah rasente budak keneh dah. Jika ABG keneh, nya karena bebannya beda gitu. Mas segala apa? Informasinya, katalog, kasus pembunuhan, mutilasi, menyeramkan. Nya mah kasusnya kararitunya, kareung, dugikeun ka 325 bagian itu, dimutilasi, karena gara-gara apa Bu? Hedonisme, ya, ngukur. Bukan berarti nggak boleh beli barang yang branded, silakan aja, asal memang ngukur kemampuan. Sekarang tuh banyak yang bundir. Tahu bundir? Bunuh diri. Gara-gara apa Bu? Pinjaman online. Terus lagi apa? Judi online. Ya kita sesuai saku aja lah. Kalau sakunya banyak, ya berarti kita harus berbagi ke warung-warung, ke tempat-tempat baju untuk dibeliin Bu. Ibu ge jangan sampai baju ibu terus nueta. Padahal gaduh artos ulah. Ketika ibu punya uang, punya rezeki, beli baju baru, baju ibu kasihin ke yang lain gitu. Ya? Iya, jangan yang udah jelek. Jadi, ibu punya rezeki nih, jangan ditahan-tahan. Ibu pengen beli baju, ya beli baju baru aja supaya ekonomimu muter. Dan baju ibu dikasihkan kepada orang yang memang menurut ibu nggak mampu. Jadi akhirnya ibu punya yang baru, itu juga punya yang layak, begitu. Jangan sampai ibu punya uang tuh sih dicecepeng gitu. Ya, kan ada ibu-ibu itu yang punya sifat ini geus kumpulkeun uang teh banyak pas geus kakumpul asal lebar meser teh gitu. Aya gitu. Aya, karena manusia itu terbagi menjadi 4 di sana itu ya. Kalau eta mah bahasan berikutnya meri unang deui. Baik.
Nah, terus di sini dulu hanya rumah dan masyarakat, kini ditambah dunia digital. Orang tua wajib jadi filter dan pendamping. Pendidikan harus proaktif, tidak cukup nasihat, perlu teladan nyata, kasih sayang, aturan digital. Rasulullah mendidik dengan keteladanan, bahasa sesuai usia dan kisah. Ini yang akan nanti kita detilkan lagi. Nah, ibu-ibu, untuk sementara sebelum saya minum, ini kesimpulan praktisnya. Hadis ini menegaskan anak lahir dengan potensi iman, fitrah, dengan keislamannya. Terus, jika di era digital anak rusak akhlaknya, masalah bukan pada anak, melainkan pada pola asuh dan teladan orang tua. Ini juga jadi bahan introspeksi kita. Solusinya, orang tua harus menguatkan peran sebagai guru pertama, teladan utama, dan penjaga fitrah anak dari pengaruh lingkungan digital. Bu, tempat ini itu tempat kedua. Tempat pertama anak-anak ibu adalah rumah ibu. Ibu harus sehat secara mental. Artinya, gimana cara sehat mental itu? Ya minimal, ibu jangan cepat reaksi ketika mendapatkan sesuatu hal yang di luar keinginan ibu. Ketika ibu mendapatkan sesuatu hal yang di luar keinginan ibu, ibu jangan dulu cepat reaksi. Tapi yang harus ibu lakukan adalah diam sejenak, tarik napas, dan mengatakan, semua atas izinnya Allah. Semua baik dari Allah. Semua telah terukur oleh Allah. Semua pasti bisa ditolong sama Allah. Tenang aja, pasti akan ditolong. Jadi jangan dulu langsung reaksi. Sama, Bu. Ketika ibu datang sesuatu hal yang tidak ibu inginkan, jangan dulu langsung reaksi. Aduh gimana ini, aduh gimana ini, aduh. Tenang dulu. Kita istirahatkan dulu, Bu. Ya, istirahatkan pikiran kita, istirahatkan badan kita, istirahatkan hati kita. Untuk siapa? Untuk kita juga. Ke siapa? Ke Allah. Kapan, Bu, waktu yang tepat untuk kita menyerahkan semuanya kepada Allah? Saat ibu terbebani dengan berbagai banyak masalah. Masalah dengan mertua, masalah dengan ibu dan bapak kandung sendiri. Apalagi usia-usia ibu sekarang ini, itu diujinya dengan orang tua yang sudah mulai tidak produktif, yang sudah mulai sakit-sakitan. Ibu harus bagi waktu dengan saudara ibu. Terkadang ibu punya saudara yang rewel, terkadang ibu juga yang rewelnya. Semua. Ini masa-masa kita itu masa-masa itu sandwich generation. Di luhur, di handap teh, orang teh di dempet ayeuna teh. Di luhur kita memiliki tanggung jawab ke orang tua, ke bawah juga kepada anak, ke pinggir juga ke pasangan. Maka kita disebut dengan sandwich generation. Dan kita di sini, kalau kita tidak memiliki hati yang kuat kepada Allah, kepada siapa kita akan berlabuh? Kalau bukan kepada Allah. Maka kita harus sehat, harus kuat mental kita. Jangan mudah reaksi terhadap sesuatu hal yang di luar keinginan kita. Kita langsung diam aja. Kapan waktu terbaiknya? Sholat. Ketika apa? Sholat. Cuman sayang, sholatnya sok kaburu-buru. Allahu Akbar. Aduh, kumaha itu barudak ngalieur kieu. Allahu Akbar. Itu boga salah kita kumaha penghasilanna mesti sakieu kieu. Sami Allah liman hamidah. Etanya anu boga mertua teh kitu-kitu teuing. Allahu Akbar. Eta boga ipar ih, ya Allah. Allahu Akbar. Kita tetangga kunaon buat juli-juli teuing. Allahu Akbar. Nah, ayeuna teh barang teh naranek wae. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau salatnya atas menang teuing. Teh saloba kapikiran naon. Padahal dalam salat itu kita menyerahkan semua urusan ke Allah. Tenang kan 5 menit, 10 menit. Tapi ini asa ka ditu ka dieu we pikiran teh nya. Ah, ya Allah ya Karim. Baik, lanjut, Bu. Nah, sekarang ini masih panjang ya. Saya dikasih waktu sampai setengah 10. Kok udah setengah 10 lagi? Berapa menit lagi itu? 10 menit lagi? Tadi teh setengah 9 ya? Setengah 9? Baik, Ibu. Ini belum inti, tadi baru pengantar, kan ada 3 ya. Baru apa, belum mengapa. Baik, saya percepat lah. Nah, relevansi di era digital, Bu. Ini gadget bisa jadi guru utama jika orang tua lalai. Terus, nilai fitrah anak bisa hilang jika tidak diarahkan sejak dini. Terus lagi, menjaga anak dari pengaruh digital, ini bagian dari amanah Allah. Ini yang harus perlu kita ingat.
Ini ya. Betul nggak Bu ini yang saya tulis? Oke, lanjut ya. Saya percepat. Ini realitas sehari-hari Bu. Anak usia 2-3 tahun sudah bisa swipe layar dengan lancar, betul? Oke. Yang kedua, banyak yang belum hafal doa makan atau doa harian sederhana. Yang untung mungkin di asuhan bunda diajarkan. Tapi kebanyakan yang tidak dikasih daycare dan lain sebagainya, diantepkan. Terus yang ketiga, anak lebih cepat meniru YouTuber atau gamer daripada bacaan orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita cara baca Quran. Jadi gimana anak bisa mendengarkan? Oke. Pertanyaan reflektif untuk orang tua, untuk kita semua. Pertama, siapa yang pertama kali mengajarkan anak kita? Kita atau gadget? Realitanya. Apa yang lebih sering mereka dengar? Doa, tilawah, atau lagu yang viral? Ini realita, dan memang kita harus menyadari itu. Termasuk saya menyadari. Oleh karena itu, materi ini bagus, sehingga ini menjadi inspirasi. Siapa yang lebih mereka tiru? Orang tua atau idola digital? Rata-rata kalau untuk kejelekan, anaknya cepat niru kita gitu. Contoh kita kentut sembarangan, ditiru. Ya, ini rata-rata kebanyakan idola digitalnya Bu. Sekarang kan ada artis Jepang yang mati dibunuh ya kan? Lagi rame itu, anak-anak bisa tahu. Nah, dampak jika dibiarkan, resiko yang muncul apa? Anak terbentuk dengan nilai digital bukan nilai Islam. Terus lagi, karakter mereka hanyalah copy paste dunia maya. Orang tua kehilangan peran sebagai pendidik pertama. Ini kalau dibiarkan. Ya, inilah mengapa hal ini perlu dibahas. Berikutnya, gimana tuh jembatan menuju solusi ini? Ada kabar gembira, Bu. Kabar baik. Rasulullah sudah memberi teladan dalam mendidik anak, kasih sayang, kedekatan emosional, teladan nyata, kisah penuh hikmah. Terus lagi, tugas kita apa? Tinggal bagaimana orang tua menerapkan teladan Rasulullah dalam konteks digital. Menghadapi gadget itu gimana? Menyaring konten itu seperti apa? Mengatur waktu dan menguatkan keluarga. Nah, terus manfaat dunia akhiratnya apa, Bu? Secara dunia, ini anak berkarakter. Jadi anak itu nanti akan punya karakter. Terus keluarga juga harmonis. Dan rata-rata yang bikin stres ibu-ibu apa? Ketika anak banyak di HP, terus lupa dia belajar. Akhirnya ibu keluar tanduknya, gitu kan? Terus lagi, orang tua lebih tenang. Anak sukses di sekolah dan lingkungan dengan akhlak mulia. Insya Allah. Nah, di akhiratnya, anak soli itu amal jariah. Kebayang nggak, Bu? Saat ibu nanti di akhir hayat ibu, dia yang mendoakan ibu, dia yang memimpin ibu untuk membaca Al-Quran. Itu indah nggak, Bu? Keluarga selamat dari neraka, Bu. Terus lagi, orang tua dimuliakan di surga oleh anak yang solih. Karena gara-gara anak yang soli, ibu dimuliakan kedudukannya oleh Allah. Terus lagi, mendidik ala Rasulullah, ini jalan menuju ridho Allah. Ini kabar gembiranya. Di satu sisi, tadi kita menghadapi relevansi yang saat ini di era digital yang menyerang terhadap generasi kita. Tapi di satu sisi, ada kabar baik, yaitu ada pendidikan yang dilakukan oleh ala Rasulullah SAW. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh Nabi. Saya percepat. Ini ada 11. Yang pertama, kasih sayang dan kedekatan emosional. Nah, Rasulullah sering mencium cucu-cucunya. Cucunya Hasan Husain itu sering dicium. Terus lagi, kasih sayang fisik. Pelukan, sentuhan, ini menumbuhkan rasa aman pada anak. Terus lagi apa? Era digital. Anak butuh afeksi nyata lebih dari sekedar hiburan gadget. Anak perlu dipeluk, anak perlu disentuh. Karena ada baterai anak itu disentuh. Contoh dia itu nyamperin ibu tuh, kalau ibu nggak nyentuh dia tuh banget kayak ibu, berarti baterai nanti yang disentuh. Terus anak itu suka ngebanggain dirinya, berarti baterainya itu adalah pujian, karena tiap anak itu ada baterainya. Ya. Nah ini Bu, ini butuh afeksi yang nyata Bu, betul mereka itu sentuhan-sentuhan. Ya. Terus lagi yang kedua yang bisa dilakukan, memberi contoh langsung. Rasulullah mengajarkan sholat dengan praktek, bukan sekedar perintah. Soalnya ibu cobian. Ibu sudah wudhu, mengaparkan sajadah, lalu anak itu, nak, sholat. Dengan ibu lagi main gadget,
Burukan sholat. Kira-kira anak akan sholat atau tetap di HP? Memang begitu rata-rata dan memang itu godaannya. Hasan dan Husain kecil pernah naik ke punggung beliau saat sujud. Nabi panjangkan sujudnya. Orang tua di era digital harus menjadi teladan, ikut sholat, ikut membaca doa, bukan hanya menyuruh. So kalau mau makan tengah doa, nggak doa, nggak doa, nggak doa. Ari bener tengah doa. Nah sini, berdoa sama ibu. Nggak doa anak ya bu. Ini telapak tangan. Ini ada garis. Coba satukan bu. Nah, coba lihat satukan, terus simpan di sini. Sok, coba ibu. Setelah itu lihat, nggak doa teh kieu tah. Ya, kalau ibu butuh banyak, taikin lagi. Itu lebih enak dibanding ibu nggak doa teh kieu we, datur kieu tah. Ya bu ya, sok ajarkan anak berdoa kayak gitu. Jadi nggak doa, yuk nak sini kita makan berdoa. Nah itu enak. Berikutnya yang ketiga, bahasa sesuai usia. Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jadi nyeru dengan nama anak. Kadia kasep. Nasihat disampaikan singkat, jelas, mudah diingat. Era digital, gunakan bahasa sederhana dan perumpamaan yang dekat dengan dunia anak. Misalnya kisah, analogi, atau doa singkat. Terus berikutnya, kontrol PS teladan. Nah, ini fakta. Anak lebih mudah meniru daripada mendengar nasihat. Fakta anak. Betul atau tidak? Sekarang teladan Rasulullah. Rasulullah mendidik dengan amal nyata. Betul tidak? Bukan hanya sekedar kata. Relevansi era digitalnya apa? Orang tua harus meletakkan gadget lebih dulu sebelum melarang anak. Ibu jangan dulu nyuruh anak diam di gadget, tapi ibunya masih nyepeng gadget. Ya, kalau ibu mau nyepeng gadget, ibu jelaskan, nah, ibu lagi bisnis. Ya. Lihat tuh, karena ibu nyepeng gadget, ibu lagi bisnis, jualan, dan ini menghasilkan. Uangnya insya Allah untuk kita bersama. Nggak apa-apa, jelaskan kepada anak, ibu nyawa gadgetnya lain nggak lo scroll dunia Korea. Ya, tetapi ibu pun sedang bisnis. Jelasin aja. Anak meniru apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Aslinya ini. Filter konten, seperti seleksi makanan halal. Ya. Rasulullah menjaga makanan keluarga dari yang haram, betul tidak? Era digital, orang tua harus menjaga asupan konten anak. Jadi bukan lagi makanan, tapi asupan konten pun itu harus halal. Nah, terus lagi berikutnya, dampak makanan. Makanan, ini tubuh anak sehat atau sakit. Dampak konten hati dan akal anak lurus atau rusak. Ini ibaratnya makanan. Oleh karena itu, konten itu merupakan asupan pikiran dan hati mereka. Kalau kita saja memelihara anak itu supaya nggak makan sembarangan, tambah dong. Apa? Kita pun menjaga anak untuk tidak makan asupan dari konten yang nggak baik. Saya paham? Oke. Dampak konten apa? Konten, ini hati. Nah ini ya. Solusinya apa? Gunakan parental control, pilih konten Islami, dampingi anak menonton. Kalau anak lagi menonton, nah lagi nonton apa? Ini. Apa itu manfaatnya untuk kamu? Begini. Oke. Silakan nonton itu, tapi jangan lupa ada tontonan yang lebih menarik daripada ini. Ibu jangan langsung menegur anak atau mencela apa yang anak lakukan. Contoh kecilnya gini. Ibu mau ke undangan besoknya. Ibu mikir pakai bajunya dadakan atau dari malam. Tiba-tiba saat pagi tiba, ibu dangdan. Sudah pakaian yang baik, kata suami ibu, kok kenapa pakai baju ini? Kira-kira ibu bad mood nggak? Itu teh ibu udah mikir dari malam gitu. Tiba-tiba yang inginnya ibu dapat apresiasi, malah dapat celaan. Ih kamu pakai baju itu, enak gak bu? Kebayang nggak anak-anak itu dia melakukan ini dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Tiba-tiba ibu mencela begitu saja, tanpa mau memberi kesempatan dia untuk menjelaskan. Jangan ya bu, jangan ya. Yang keenam, saya percepat, aturan keluarga digital. Wah, ini keluarga digital ya, kita itu. Teladan Rasulullah mendidik dengan disiplin ibadah, sholat ada waktunya, puasa ada aturan jelas. Boleh sholat zuhur sekarang? Boleh puasa Ramadan sekarang? Berarti ada aturannya. Oke. Family rules era digital. Terapkan aturan digital di rumah. 1.
No gadget saat sholat berjamaah. Simpan HP-nya. Tidak ada. No gadget saat makan bersama. Ketika makan, tidak boleh ada yang menyentuh HP, termasuk kita. Kenapa banyak orang yang tidak menikmati makan? Bahkan sulit dia ada sensori di dalam lidahnya. Ini enak, ini nggak enak. Karena fokusnya ke HP. Akhirnya dia makan tapi seperti nggak makan. Dia minum tidak bisa merasakan enaknya minum. Kenapa? Karena fokusnya hanya ke HP. Maka saat makan, simpan HP-nya, nikmati setiap asupan dan gigitannya. Juga iklan wayanya. Nikmati kunyahannya. Nikmati saat menelannya. Anak diajarkan untuk bersyukur terhadap makanan. Terus lagi, batasi durasi gadget harian. Jangan full, apalagi masa libur hari Sabtu jeung Ahad. Matikan gadget sebelum tidur. Ganti dengan murotal atau doa. Ibu juga harus mencontoh sebelum tidur. Jangan sampai berbaring nonton begini, gelepak ke tidur. Bagaimana kalau ada malaikat maut? Nah, biasakan 30 menit sebelum tidur, simpan HP-nya, jauhkan dari kepalanya, itu bahaya. Dan ibu tenang, kenapa banyak orang sekarang saat bangun gelisah? Kok kenapa hidup itu terasa singkat? Kok hidup itu kok kenapa begini? Saat mau tidur gelisah, bangun gelisah, karena banyak terdistraksi oleh media sosial. Media sosial, ini belum selesai, itu belum selesai, ini belum selesai, itu belum selesai. Gini aja. Coba kalau ibu nikmati setiap mau tidur. Ya, dengan wudhu, sebelumnya gosok gigi, bersihkan lidah dan lain sebagainya. Udah gitu, berdoa. Terus ada ya suami sok ngengkepan wae, nya kan layani heula gitu. Gitunya. Jangan nolak, Bu ya. Suami ibu itu yang namanya laki-laki bukan dibuat-buat dan memang kayak gitu, harus disalurkan. Jadi jangan sampai ibu nolak padahal ibu memiliki kapasitas untuk melayani, kecuali kalau ibu lagi haid. Kang ieu menuju haid. Nggak boleh kalau lagi haid mah. Nah, terus lagi kalau apa itu? Kalau ibu menolak padahal ibu mampu, itu dosa. Kete si pemegat teh bisa uring-uringan isuk-isuk nanti. Mau deh kayak ibu teh. Nah, itulah langsung aja jin dasim nih teh menggoda. Nah, kete ka suami teh, istri kamu nggak mau melayani kamu lagi. Kayak istri teh, terus kamu punya suami nggak egois. Akhirnya hubungan antara suami dan istri jadi retak. Karena masalah hubungan ketika malam. Layani saja, itu juga ibadah ibu. Setelah itu beres, wudhu dan lain sebagainya. Insya Allah, Bu, ketika ibu melayani suami dengan baik, itu cara ibu menyelamatkan hamba Allah untuk tidak terjebak dalam perzinahan. Catat. Ya, Bu ya? Layani suaminya. Insya Allah itu pahalanya gede, besar. Ya. Terus matikan gadget tadi udah. Oh, ini nih. Aturan jelas membuat anak lebih disiplin dan merasa aman. Jangan membuat aturan dadakan. Jangan. Contoh, ibu mau meninggalkan anak. Jangan dadakan. Bilang, nah besok ayah sama ibu mau pergi. Kamu tinggal dulu sama nenek. Siap? Anak tuh jadi ngarungsingnya pas eta. Aku nggak mau ditinggal. Tetap ayah dan ibu mau pergi. Ada waktunya ayah dan ibu pergi berdua. Ada waktunya ayah dan ibu pergi mengajak anak-anak. Insya Allah besok ayah bawain oleh-oleh. Oke? Ya udah tuh. Jadi pas besok pagi dia mau pergi, kita mau pergi. Nah, ayah dan ibu jadi perginya ya. Kamu sama nenek ya. Iya. Insya Allah nangis lagi paling sakedapu. Karena sebelumnya dia merasa dihargai karena udah diajak diskusi. Dan itu secara tidak langsung ibu sedang mengajarkan kepada anak bagaimana cara menghargai perasaan. Gitu ya. Oh, begini cara menghargai itu. Begitu. Nangis lagi, ayah nangis sama. Kan tidak akan separah ketika sebelum izin. Budaya cerita atau storytelling Islami di sini teladan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu sering mendidik dengan kisah umat terdahulu yang Allah wahyukan kepadanya. Cerita kaum Nabi Nuh, cerita kaum Nabi Musa, dan lain sebagainya. Kisah bukan sekedar hiburan, tapi media pendidikan akidah, akhlak, dan iman. Era digital, gantikan tontonan sebelum tidur dengan kisah Islami. Nah, sebelum tidur, yuk kita nonton dulu ini kisah Nabi Muhammad pada waktu kecil. Anak tetap terhibur, tapi juga belajar nilai iman. Terus lagi, praktik untuk orang tua, gunakan buku bergambar, audio story, atau cerita langsung dari orang tua. Boleh. Cerita Islami itu sama dengan menghidupkan imajinasi anak sekaligus menanamkan nilai iman. Yang ke-8, teknik 3S. Sayang, sapa, sentuh. Sayang, Rasulullah itu sering mencium, memanggil akrab Hasan dan Husain, mengusap dan menciumnya. Kasih sayang itu kebutuhan utama anak, Bu. Lain dicarekan wae.
Salah seetik, aman itu sekolah, nah gitu. Ya, anak, sapa zaman gadget lebih sering disapa oleh notifikasi HP daripada orang tua. Ketika notifikasi datang, langsung anak, tapi sapa oleh ibu. Kata sederhana, Nek, sudah makan? Lebih bermakna daripada notifikasi digital. Nah, gimana perasaan kamu hari ini? Kamu kelihatannya lagi bad mood ya? Gitu aja. Ya. Terus sentuh. Terapkan 3S hari, peluk anak, sapa dengan doa, sentuh penuh kasih. Peluk anak. Terus lagi apa? Sapa dengan doa. Mama doakan, kamu hidupnya berkah. Sentuh penuh kasih. Nah, kedekatan nyata orang tua lebih kuat daripada notifikasi digital. Terus lagi, gunakan teknologi dengan hikmah, bukan melarang total, tapi mengarahkan dengan hikmah, sesuai teladan Rasulullah. Nah ini, Rasulullah itu tidak melarang tanpa memberi pengganti yang baik. Larangan khamar diganti susu dan madu. Larangan riba diganti jual beli halal dan kerjasama syar'i. Era digital, jangan larang gadget total, Bu. Ya, tapi arahkan ke aplikasi Islami dan edukatif. Karena mereka generasi alpha itu ya zamannya digital. Kalau kita jauhkan mereka dari HP, mereka tidak bisa belajar banyak gitu kan. Gadget bisa jadi sarana tarbiyah, bukan musuh, Bu. Jangan jadikan gadget itu musuh, tapi merupakan sarana media ibu untuk mendidik anak lebih mudah begitu. Ini gara-gara HP, ini gara-gara HP, enggak. HP medak itu, tapi gara-gara kita yang nggak bisa mengarahkan. Contoh aplikasinya, aplikasi Quran Kid itu ada kan, Brotal interaktif, ada kisah Islami, terus game edukatif. Gadget bukan alat merusak, tapi alat mendidik jika diarahkan dengan benar. Ingat, framing kita tentang gadget sekarang bukan gadget perusak segalanya, bukan. Kalau dia bisa diarahkan, itu sesuai dengan Islami, insya Allah anak akan terarahkan. Kalau kita menganggap gadget jadi musuh yang nyata, nah akhirnya apa framingnya? Jadi orang teh ketinggalan gitulah, ya. Yang 10, digital free house. Seperti sholat punya waktu tetap, keluarga juga perlu waktu bebas gadget. Saat makan bersama, fokus obrolan keluarga. Sebelum dan sesudah sholat berjamaah, jadi momen zikir atau doa. Menjelang tidur, ganti gadget dengan murotal doa atau cerita Islami. Manfaat, memperkuat tanikan keluarga, melatih disiplin dan fokus anak, waktu tanpa gadget, waktu emas keluarga ini. Dan terakhir, C.A. Aroni, libatkan anak dalam ibadah harian. Ini perutnya belum bunga. Bunga itu kembung di tengah. Jadi saya kalau dipoto tahan napas. Tuh. Rata. Beres ya. Teladan Rasulullah tidak memisahkan anak dari ibadah, bahkan membiasakan mereka hadir ikut sejak kecil. Kreativitas era digital, libatkan anak dengan cara yang menyenangkan. Rekam doa-doa mereka, direkam. Ayo, kamu bagus doanya, direkam sama ibu. Nanti biar jadi kenangan mereka. Buat playlist doa dan tilawah keluarga. Ajak anak ikut salat berjamaah, hafalan dan doa harian. Ajak tuh anak-anak naik kereta, misalkan ke Cimekar itu 5.000, ibu tinggal aplikasi Bayi KAI. Udah gitu nanti naik ke Padalarang UID Kadir, itu 5.000. Wawi 10.000. Kamu 5.000 unggul berarti dicicingkeun di Padalarang. Ya. Anak merasa bangga dan termotivasi bila jadi bagian ibadah, Bu. Anak belajar lebih cepat jika dilibatkan langsung, bukan sekedar diperintah. Nah, ini action plan-nya, Bu. Ini action plan-nya. Kesimpulannya ini. Kita rangkum dalam action plan-nya. Yang pertama ini apa, Bu? Tunjukkan kasih sayang nyata. Apa itu? Peluk, cium, sapa, dan doakan anak setiap hari, Bu ya. Jangan lupa ngedoain ya. Anak butuh afeksi lebih dari gadget. Ya. Yang kedua apa? Jadi teladan. Bukan hanya pemberi nasihat. Ajak naon? Ajak sholat, tilawah, doa bersama. Anak meniru apa yang orang tua lakukan, bukan sekedar kata-kata. Terus berikutnya apa? Atur digital family rules. No gadget saat sholat dan makan, batasi waktu, matikan sebelum tidur. Disiplin digital, melatih disiplin hidup. Hidupkan cerita Islami di rumah. Ganti tontonan dengan storytelling. Ada kisah Nabi, ada kisah sahabat, ulama, gitu kan. Cerita menanamkan iman lebih kuat daripada layan.
Setelah itu libatkan anak dalam ibadah harian, rekam doa mereka, buat playlist tilawah, ajak sholat berjamaah. Ibadah jadi pengalaman indah, bukan beban. Bu, terkadang kita merasa lelah dalam ketaatan. Sholat, zikir, ngaji Quran, belajar agama, terkadang sangat lelah kita itu. Betul tidak? Ketaatan, justru Bu, ketaatan itu bukanlah satu beban. Ketaatan itu justru merupakan sumber kekuatan. Ingat Bu, ketaatan itu merupakan sumber kekuatan. Badan bisa lelah, tapi hati yang yakin akan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, siapa saja yang taat kepada Allah, maka Allah akan melepaskan kesulitan daripadanya dan Allah akan melapangkan rezekinya. Oleh karena itu, jangan merasa capek jadi orang yang taat. Ya. Jadi ketaatan itu bukan melemahkan, tetapi ketaatan menguatkan. Karena itu terus bersemangat dalam ibadah. Disitulah letak kebahagiaan sejati dalam ketaatan. Dan doa penutup, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Ya Rabb, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat. Begitu juga anak cucuku. Ya Rabb kami, kabulkan doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Oke, ini refleksi untuk orang tua mulai dari rumah kita malam ini, Bu. Malam ini ya. Untuk malam ini, kalau yang tadi untuk seterusnya. Apa yang akan kita ubah di rumah mulai malam ini? Siap Bu, waktu tanpa gadget siap? Untuk malam nih, malam. Jadi ketika mau tidur, gadget simpan siap? Oke. Salat berjamaah dengan anak, ini kali-kali Ibu, boleh? Kalau anaknya perempuan, kalau anaknya laki-laki nggak apa-apa, bapaknya sekali-kali salat berjamaah di rumah untuk menghidupkan rumah. Membacakan kisah Islami sebelum tidur, siap Bu? Kalau Ibu nggak siap, Ibu nyetel anak-anak YouTube di TV. Nah, kita tonton tayangan ini sebelum kamu bobo. Ibu dari sekarang sudah scroll. Tontonan apa yang ingin diberikan kepada anak? Ibu duluan yang nonton. Ya, cukuplah yang kisah 10 menit, yang 20 detik, 20 menit. Memulai 3S, sayang, sapa, sentuh. Sebelum bobo, disayang, disentuh, ya, disapa. Pesan penutup, mendidik anak di era digital adalah jihad orang tua hari ini, Ibu. Ibu teh lagi jihad. Dengan kasih sayang, teladan, aturan, dan doa, insya Allah fitrah anak akan terjaga. Ini daftar pustakanya. Al-Quran, ini dari hadis, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal. Dari kitab Syarah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Ulwan, Al-Qadawi, Yusuf Qardawi. Ini juga saya berdasarkan jurnal penelitian. Ini adalah pendidikan anak dalam keluarga presentif Islam di era digital. Ada juga pesan orang tua dalam membimbing anak. Nah, inilah jurnalnya. Dan inilah kontak saya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf, waktunya ditambah ya. Karena tadi nyeting-nyeting dulu, jadi kepotong itu 10 menit. Jadi ditambahin ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bilang cakep karena saya dibilang cakep ketika lagi berpantun ya. Jalan-jalan ke Rancaikek, tidak lupa membeli tahu. Kalau hidup terasa tercekek, jangan lupa curhat kepada Allah yang Maha Tahu. Sekian, terima kasih buat dukuh buat durian. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak ulang ibu teh.